Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saat ini kita lanjutkan lagi perkuliahan di mata kuliah elektronika navigasi dengan bahasan untuk mengukur kecepatan laju kapal. Di mana pada bagian yang ketiga ini kita bahas dengan teknik efek Doppler atau Doppler effect. Oke. Baik, teori Doppler, teori efek Doppler itu ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler, di mana Pak Christian Doppler ini menyampaikan bahwasanya fenomena pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar itu akan menyebabkan frekuensi yang atau pergeseran frekuensi yang dihasilkan. Ya, gitu. Nah, di mana lebih jelasnya seperti ini, efek Doppler menjelaskan pergeseran frekuensi gelombang saat sumber gelombangnya atau penerima dalam kondisi bergerak. Jadi bisa jadi sumbernya yang bergerak, sumber suaranya itu misalnya di sini contohnya adalah ada kendaraan ambulan ini ya, berarti sumbernya ini yang bergerak kayak gitu. Sumber suaranya yang bergerak menuju kemana? Melewati orang kayak gitu. Sehingga ketika kita mendengarkan itu, ketika mendekat ke kita suaranya semakin kencang, tapi ketika menjauhi kita atau menjauh sudah lewat maka suaranya akan mengecil. Itu berarti yang sumbernya yang bergerak. Tapi kalau kita yang penerima yang bergerak, katakanlah ada apa ya, mungkin sound system lah, ada orang hajatan kayak gitu. Orang hajatan atau ada sebuah acara pakai sound system kan berarti cenderung sound systemnya berada di suatu tempat tidak bergerak ya. Kita yang waktu itu lewat gitu. Ketika kita mendekati sumber bunyi itu maka suaranya akan semakin kencang. Tapi ketika kita sudah melewatinya dan semakin jauh maka suaranya akan semakin kecil. Nah, itu juga akan berakibat frekuensi. Semakin kita mendekati sumber maka frekuensinya semakin tinggi, ketika menjauhi maka semakin kecil. Nah, itu ilustrasi dari teori efek Doppler kayak gitu. Nah, dari situ akan terjadi pergeseran frekuensi, sehingga dari pergeseran tersebut nanti akan bisa dihitung waktunya, jedahnya, terus kemudian dihitung dari parameter yang lainnya sehingga kita akan tahu kecepatan kita itu berapa kayak gitu. Nah, kecepatan dari gerakan kita. Tentunya kalau kita katakanlah si ambulan ini semakin kencang, semakin cepat kita dari frekuensi sekian ke frekuensi sekian, itu semakin cepat, berarti kecepatannya dapat ditentukan, oh ini semakin cepat kayak gitu. Tapi kok naiknya itu pelan-pelan, oh berarti kecepatannya lambat kayak gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya adalah efek Doppler itu diilustrasikan ketika sebuah kendaraan ambulans melewat dengan menyalakan sirenenya, kemudian kita mendengarkan kayak gitu. Maka ketika ini mendekat suaranya tentunya akan frekuensinya semakin tinggi, suaranya semakin keras kita dapat. Nah, setelah itu ketika sudah lewat, maka kita kan ini kan semakin jauh dengan yang ilustrasi orang yang kedua, maka frekuensinya akan semakin mengecil. Sehingga ini juga lingkaran-lingkarannya ini menunjukkan bahwasanya frekuensinya semakin kecil. Nah, dari situlah nanti tentunya akan bisa digunakan teknik ini untuk mengukur mengukur kecepatan dari sebuah benda yang bergerak. Dalam hal ini nanti bisa diimplementasikan untuk mengukur kecepatan laju kapal. Ya, kecepatan laju kapal dapat diukur menggunakan fenomena pergeseran frekuensi Doppler. Pengukuran kecepatan dengan menggunakan prinsip
ini, maksudnya prinsip frekuensi Doppler ini mampu mengukur kecepatan kapal terhadap dasar laut dengan error mendekati 0,2%. Tentunya sangat kecil ya errornya, berarti akurasi cukup bagus, cukup tinggi katanya gitu. Mungkin dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu yang mungkin tekanan air. Nah, kalau kita bahas sebelumnya itu dengan menggunakan tekanan air atau menggunakan dengan ini apa gelombang elektromagnetik gitu. Dengan sensor pemancar suara dan transducer yang terpasang pada badan kapal. Gitu. Nah, jadi tentunya ini contoh transducernya. Nah, itu nanti sebenarnya ini contoh ketika di transducer array, tapi seperti ini gambarannya. Jadi ada sebuah sensor yang terpasang pada badan kapal. Nah, ini yang akan memancarkan pancaran-pancaran suaranya tadi itu. Dari pancaran suara ini nanti akan dipantulkan. Nah, tentunya suara itu akan mantul kembali untuk dibaca oleh transdusernya atau penerima. Pemasangan sensor dan transducer tidak lurus ke depan horizontal. Nah, maksudnya gimana? Jadi arah pancarnya itu tidak arah lurus ke depan ke sana kayak gitu. Tidak lurus arah ke depan. Juga tidak lurus vertikal ke bawah, juga tidak lurus ke bawah sini. Namun dipasang dengan arah sudut kemiringan sekitar 60 derajat. Nah, jadi miringnya ini, arahnya ini seperti ini itu dengan kemiringan 60 derajat. Kenapa kok tidak lurus ke depan? Gitu. Nah, tentunya kita pahami bahwasanya sinyal suara itu harapannya ketika nanti dipancarkan, dia akan mengenai sebuah objek. Nah, kemudian ketika mengenai sebuah objek, maka dia akan kembali suaranya. Nah, ada pantulan kayak gitu. Makanya seperti kita kalau kita ngomong di sebuah ruangan gitu ya, seperti menggema itu berarti ada pantulannya kayak gitu. Jadi suara kita, frekuensi suara yang kita keluarkan itu menyebar kemudian mengenai objek, dari objek itu nanti akan kembali lagi kayak gitu. Nah, kembalinya itu diterima oleh transducer, transducer sensor penerimanya. Dalam hal ini misalnya kalau kita ilustrasikan pada tubuh kita atau diri kita itu diterima oleh telinga kita. Nah, dari situ bisa kita ini apa? Kita bayangkan ketika begini, ketika kita teriak gitu ya. Halo, kayak itulah. Ketika dari kita mulai halo, terus gitu kembali lagi bisa kita terima. Itu dihitung waktunya kan sehingga kita akan tahu semakin cepat kembalinya suara yang kita kirimkan sinyalnya. Oh, berarti jarak di depan itu ada objek dengan jarak yang dekat. Tapi ketika semakin lama waktunya suara itu kembali, berarti ada objek semakin jauh jaraknya. Atau katakanlah nggak kembali sama sekali sinyal suaranya. Oh, berarti di depan itu tidak ada objek yang sebagai pemantul dari sinyal suara tadi. Sehingga dianggap bahwasanya itu tidak ada halangan di depan kayak gitu. Nah, kalau kita pancarkan ini di depan, ke arah depan, tentunya depan itu kalau di lautan bisa jadi depan itu ya hanya air saja kayak gitu. Eh, tidak ada objek halangan. Nah, sehingga tentunya nanti sinyal suara yang kita pancarkan ya tidak akan kembali kan kayak gitu. Berarti kita tidak bisa mengukur. Makanya arah pancarannya itu tidak lurus ke depan sensornya, tapi diarahkan ke bawah dengan kemiringan sebesar 60 derajat kayak gitu. Nah, 60 derajat ke depan kayak gini. Nah, loh kok nggak ke bawah juga Pak? Nah, kalau ke bawah nanti kalau di ke bawah seperti ini, nah, katakanlah dipancarkan, terus kemudian si apa kapalnya itu bergerak maju ke sana. Nah,
Padahal transdusernya itu penerimanya berada di sini, sama berdampingan dengan pemancarnya. Sehingga ini juga nggak akan diterima kan ya gitu. Apanya? Sinyalnya akan kembali. Pasti nanti ketika mantul begini deng, ya mengenai mungkin di bagian sini ya. Padahal di sini tidak ada atau tidak terpasang sebuah transducer ya gitu. Sehingga tidak mengena. Nah, makanya ini diarahkan ke depan 60 derajat. Harapannya ketika mancar ke depan 60 derajat, dia akan kembali tetap didapat sebuah sinyal masukan atau sinyal echo yang kembali untuk dibaca. Ya, gitu. Nah, sudut 60 derajat ini telah ditemukan sebagai sudut optimal. Tentunya berdasarkan ini ya, berdasarkan sebuah penelitian sebelumnya bahwasanya sudut yang optimal untuk pemasangan arah transducer pemancarnya itu adalah sebesar 60 derajat kayak gitu. Sudut optimal dari badan kapal terhadap dasar laut yang akan memantulkan sinyal kekuatan yang cukup untuk diterima oleh transducer. Gitu. Ya, jadi dari slide ini kita bisa memahami bahwasanya untuk pemasangan sensor transducer dengan efek Doppler ini ya dengan sinyal suara itu adalah dengan kemiringan sebesar 60 derajat. Tidak lurus ke depan, arahnya juga tidak vertikal ke bawah. Tidak lurus ke depan, kenapa horizontal? Karena dianggap ketika lurus ke depan nanti tidak ada tidak ada objek di depannya kayak gitu. Tentunya ada lagi kalau tidak ada objek di depan maka tidak ada pantulan kan kayak gitu sehingga kita tidak tahu, tidak bisa menghitung kecepatan dari kapal. Kalau ke bawah tentunya ketika nanti ke bawah mantul dan kapal sudah bergerak objek maka pantulannya tidak mengenai transducer dan tidak bisa diterima sinyalnya. Nah, beda lagi bisa jadi nanti ada di alat lain bahwasanya untuk pemasangan arah ke depan itu ada juga sensor yang mengarah ke depan kayak gini. Tapi bukan untuk mengukur kecepatan kapal, tapi untuk mendeteksi halangan di depan objeknya. Bisa untuk mendeteksi karang misalnya. Jadi jangan sampai si kapal ini tidak mengetahui bahwa di depan itu ada karang atau mungkin juga adanya dangkal, pendangkalan sehingga bisa jadi dia nyangkut kan gitu kapalnya. Tapi itu berarti sensor untuk mengetahui objek di depan untuk menghindari adanya tabrakan dengan karang atau tadi dangkalnya sebuah permukaan laut sehingga bisa tersangkut badan kapal. Tapi kalau untuk menghitung kecepatan kapal, maka penempatannya arahnya tidak boleh lurus ke depan, tapi miring sebesar 60 derajat. Oke, baik. Lanjutkan. Apabila sensor sonar dipancarkan, sonar ini ya, memancarkan suara, tepat arah depan kapal, maka energi yang dipantulkan akan mengalami pergeseran frekuensi Doppler. Maksudnya tepat arah depan kapal itu yang tetap miring yang 60 derajat itu ya, bukan lurus. Nah, di mana pergeseran frekuensi Doppler itu tergantung pada frekuensi yang pancarkan, jadi berapa yang frekuensinya dipancarkan, kemudian kecepatan energi gelombang sonar, jadi dayanya ya tentunya, dan kecepatan pemancar. Dalam hal ini kapal, di kecepatan dari gerak kapal itu sendiri. Pergeseran frekuensi dari gelombang yang dipantulkan sehingga dapat dihitung. Nah, ini frekuensi Dopplernya ini FD, ini frekuensi Dopplernya, yaitu frekuensi pergeseran frekuensinya itu. Bisa kita hitung di mana FT min FR. FT apa? FT adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan. Frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh sensor sonar. Kemudian dikurangi oleh
FR. FR adalah frekuensi gelombang yang diterima. Frekuensi gelombang yang diterima. Jadi ada gelombang yang dipancarkan dan ada gelombang yang diterima. Nah, dari situ nanti akan akan dibandingkan atau dihitung. Nah, selisihnya berapa kayak gitu. Nah, dari situ nanti pergeserannya berapa. Dari situ nanti akan bisa dihitung atau didapatkan nilai kecepatan kapal. Persamaan pergeseran Doppler untuk gelombang yang dipantulkan adalah sebagai berikut. Nah, pergeseran FD sama dengan 2V ya, 2V FT dibagi C, di mana V ini V adalah kecepatan kapal dan C adalah kecepatan rambat gelombang suara, di mana konstantanya sebesar nilai kecepatan rambat suara gelombang suara dalam air laut ditentukan 1.500 meter per sekon. 1.500 meter per sekon dalam air. Berarti 1,5 kilo ya, 1,5 kilo, 1,5 kilo dalam 1 detik. Nah, cukup ini cukup cepat, Oke, dari situ nanti akan kita ketahui bahwasanya berapa nilai frekuensi pergeseran yang didapat. Oke, tentunya berarti kita harus tahu parameter dari FT berapa. FT ya frekuensi ini ya, frekuensi gelombang yang dipancarkan. Nah, mungkin dari ini kita dapat dari bandingan FT dan FR. Kemudian sehingga ini kita dapat FT dapat, C-nya kita dapat konstantanya, sehingga nanti kita dapat menghitung V-nya itu berapa untuk mendapatkan nilai kecepatan kapal. Oke. Ini parameter-parameter berikutnya yang mempengaruhi dari perhitungan kecepatan kapal dengan menggunakan efek Doppler kayak gitu. Dengan bentuk dasar laut yang tidak menentu. Maksudnya itu misalnya dasar laut ya. Dasar laut itu kan nggak mungkin rata seperti garis ini. Jadi bisa melendung-melendung atau begini macam-macam kayak gitu, atau mungkin juga adanya karang, adanya macam-macam kayak gitu. Nah, maka hanya beberapa sinyal saja yang dipantulkan dan diterima kembali oleh transducer gitu. Dalam artian ketika sebuah frekuensi dipancarkan dari tadi pemancar yang ada pada badan kapal, tidak semuanya pasti akan kembali kayak gitu. Mungkin hanya beberapa karena ya itu tadi terpengaruh oleh permukaan laut yang tidak menentu. Nah, bisa dia landai, bisa jadi dia tidak beraturan, atau dia membentuk sudut yang ketika suaranya itu dipancarkan begini, dia terus ke sana kayak gitu. Nah, misalnya seperti ini, ketika kondisi seperti ini, ketika mancar di sini kan, nah ini kan pasti ke sana nanti, ya hilang berarti suaranya. Nah, tapi kalau pancaran seperti ini, nah ini akan bentuk pancaran kembali lagi ke sini seperti itu. Nah ini kita nggak tahu permukaan dasar laut itu seperti apa. Nah, sehingga mungkin dari beberapa pancaran sinyal yang dipancarkan itu hanya beberapa yang kecil, mungkin hanya beberapa sinyal yang mungkin bisa kembali atau diterima oleh transducer. Sehingga sudut arah pancaran sensor antara bidang horizontal dengan pancaran dimasukkan ke dalam formula dasar Doppler sebagai berikut. Nah, jadi tadi yang dari rumus awal, persamaan awal tadi yang hanya FD sama dengan 2FT, 2VFT dibagi C, kita tambahkan karena
di mana pemasangan pancaran sensor tadi kita sepakati sebesar 60 derajat. Maka kita masukkan di sini ke dalam formulanya, yaitu dengan penambahan cos theta gitu. Sudutnya itu berapa? Sudut dari sudut arah pancar sensor tadi. Dengan rumus trigonometri, maka cos P sama dengan adjacent dibagi hipotenusa. Adjacent itu ini garis lurus ini ya, garis lurus lunas kapal bagian lunas bawah kapal dibagi oleh hipotenusa. Hipotenusa adalah kemiringan arah pancar sensor tadi. Sehingga adjacent sama dengan C dikali cos theta. Untuk sudut propagasi 60 derajat, berdasarkan penelitian sebelumnya bahwasanya menyampaikan sudut optimal dari pemancaran sensor itu adalah ditempatkan pada arah sudut pancarnya 60 derajat gitu. Di mana cos dari 60 derajat itu adalah setengah atau 0,5. Sehingga ketika kita masukkan di sini yang awalnya ini ya, persamaan ini kita masukkan cos theta-nya itu adalah setengah 0,5. Nah, di sini ini 0,5. Sehingga ini akan menghilangkan angka 2 ini. Sehingga FD frekuensi pergeseran Dopplernya sebesar V FT dibagi C. Ini untuk ketika dimasukkan nilai dari kita pertimbangkan dengan arah pancarannya itu adalah sebesar 60 derajat gitu. Apakah sudah sampai sini, Pak? Belum, masih berlanjut lagi. Nah, itu juga masih ada permasalahan baru lagi kan kayak gitu, dengan hanya ini yang kita pasang dengan sudut 60 derajat ini kemiringannya tadi ternyata 60 derajat, ternyata juga ada muncul masalah baru. Masalah barunya apa? Bila sudut propagasi berubah, maksudnya sudut kita sudah memasang arah sudut pancar dari sensor itu 60 derajat. Nah, 60 derajat itu ketika kita ngomongnya adalah posisi kapal itu cenderung tenang, itu 60 derajatnya. Tapi ketika kapal berlayar di air laut, di lautan, gitu, bisa jadi akan posisinya itu miring atau mungkin mengangguk-angguk. Itu mengangguk-angguk itu yang ketika kena badai kayak gitu kan ya, kayak gini karena cuaca buruk atau karena gelombang yang tinggi. Maka ini ada kemiringan anggukan kapal saat cuaca buruk juga apabila penempatan sensor pada kapal tidak diatur dengan tepat. Nah, jadi ada beberapa parameter ketika tadi kita sudah mengatur 60 derajat mungkin ya. Terus kemudian ketika berlayar di air laut, cuacanya buruk karena mungkin juga gelombangnya tinggi, maka gerakan kapal ini naik turun. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil dari perhitungan laju kapal. Gitu. Nah, terus kemudian juga ini penempatan sensor pada kapal yang tidak diatur dengan tepat. Katakanlah sudah kita pasang di awal dengan
tepat, sudut sekian. Nah, mungkin karena sudah dipakai berlayar jauh sehingga ada pergeseran, nah kita tidak mengaturnya kembali. Nah, maka itu juga nanti akan mempengaruhi. Jadi parameter-parameter tersebut, kondisi tersebut itu maka parameter longitudinalnya akan berubah dan akan mengakibatkan kesalahan pada perhitungan kecepatan. Di kemiringan, anggukan kapal, dan penempatan sensor yang tidak diatur dengan tepat, nah itu akan mempengaruhi atau mengakibatkan kesalahan pada perhitungan kecepatan. Nah, untuk antisipasi terjadinya kondisi perubahan sudut propagasi tersebut, nah, maka bisa digunakan cara dengan memancarkan 2 beam akustik. Nah, maksudnya 2 beam akustik yaitu 2 sensor. Nah, 2 sensor mancarnya 60 derajat ke depan. Nah, 60 derajat ke depan yang ini dan 60 derajat ke belakang. Dengan menambahkan 2 pancaran akustik, di mana yang satu dipancarkan ke arah depan, yang satunya ke belakang. Bentuk konstruksi transducer seperti ini dikenal dengan istilah Janus configuration. Nah, kalau di istilah Romawi itu adalah dewa Romawi dengan 2 wajah. Nah, 2 wajah depan dan belakang. Gitu. Nah, itu dengan istilah teori Janus configuration. Itu menempatkan sensor akustik, sensor suara, sensor sonar itu memancar ke depan dan juga ke belakang. Dengan begitu, ketika nanti kondisi kapal goyang-goyang itu, maka nanti tetap saling mengkoreksi sehingga ini bisa Bisa tetap data yang diolah atau yang dihitung itu akan sesuai atau istilahnya akurasinya tetap terjaga. Ketika menggunakan 2 sensor tersebut, 2 sensor ya, ini gambarannya ketika pancaran atau konfigurasi Janus transducer, pancaran ke depan dan ke belakang. Maka untuk persamaannya ada perubahan sehingga pergeseran frekuensi Doppler menjadi kalau tadi hanya cos theta saja karena 60 derajat ke depan, nah ini kan ada 2 depan dan belakang, maka ada 2 kali cos theta, cos 60 derajat ditambah cos 60 derajat. Di mana kalau tadi cos 60 derajat adalah 0,5 atau setengah, jika ditambah 0,5 ditambah 0,5 itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian, praktis sudut transducer dapat diabaikan. Oke, itu gambaran dari ini sistem kerja dari efek Doppler ketika diterapkan untuk mengukur kecepatan laju kapal. Oke, berikutnya ini merupakan data ya, data hasil pengamatan dari sebuah pembacaan laju kapal yang untuk mengetahui seberapa sih akurasinya atau seberapa besar error yang dihasilkan dengan dengan satu transducer. Nah, yang ini adalah satu transducer. Yang ini yang arah ini. Nah, terus yang kedua adalah yang dengan model Janus configuration, berarti menggunakan dua transducer yang ini kayak gitu. Kalau di sini kita amati bahwasanya untuk yang menggunakan
satu transducer yang hanya pada bagian depan saja. Nah, ini sudah errornya 5%. Errornya sudah mencapai 5% pada sudut kemiringan 3 derajat. Maksudnya kemiringan apa, Pak? Kemiringan ini, kemiringan badan kapalnya itu loh. Nah, tadi kan kena ombak gitu kan ya. Kena ombak. Nah, kena ombak ketika badan kapal itu naik turun kayak gini, itu sebesar 3 derajat, itu dia sudah error sebesar 5%. Gitu. Semakin naik terus, ketika 6, kalau kita tarik seperti ini, ketika 6, nggak lurus, bentar. Ketika kita tarik, kalau yang 3 derajat kemiringannya itu 5%, kalau yang 6, ini bisa jadi mungkin sekitar 13% kan kayak gitu. Semakin tinggi kayak gitu. Namun dengan Janus configuration yang tadi dipasang 2 sensor untuk mengarah ke depan dan ke belakang, errornya semakin kecil. Pada kemiringan kapal yang naik turun kayak gini, 3 derajat, errornya hanya 0,2%. Itu tentunya sangat kecil kan ya gitu, sehingga akurasinya semakin baik. Pada kemiringan 6 derajat, maksudnya anggukannya ini 6 derajat, anggukannya semakin curam kayak gitu. Nah, itu. Maka dia hanya berapa ini? Kalau kita tarik lah, mungkin ini ya sekitar 0,5%. Nah, tentunya dengan model atau teknik penempatan sensor dengan teori Janus configuration ini hasilnya lebih baik ya, gitu, dibandingkan dengan yang hanya satu sensor diarahkan ke depan atau arahkan ke depan saja. Oke, baik. Mungkin sampai sini penyampaian materi. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin mencoba membayangkan gitu ya, membayangkan seperti apa ya kayak gitu di kapal itu. Ya, saya sendiri juga mencoba mereka-reka membayangkan seperti apa kayak gitu. Karena terus terang belum secara langsung itu pernah memasang sensornya atau pergi belum pernah. Kalau menaiki kapal sih pernah ya gitu, tapi nggak sampai ke ini apa, ke benar-benar di mana sih tempat ininya, tempat kapal atau sensornya untuk sensor-sensor yang terpasang kayak gitu. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan atau didiskusikan berkenaan dengan ini tadi apa, teori efek Doppler untuk mengukur kecepatan laju kapal. Silakan, ada mungkin? Saya Pak Azril bertanya. Oh iya, silakan Mas Azril. Itu kan berarti memakai dua transducer itu ya Pak. Iya. Nah itu ditaruhnya itu bersebelahan atau gimana Pak? Oke. Kalau saya pahami dari sumbernya ini ya, dari buku yang menerangkan, menyampaikan modelnya seperti ini, itu sepertinya ini Mas Azril, pemasangannya itu bukan bersebelahan ya, bukan. Kalau kita ngomong ini bukan, tapi membelakangi gini. Ya, gini, membelakangi. Jadi satunya mancar ke sana, satunya mancar ke sana. Gitu. Nah, jadi
Yang sensor satu memancar ke depan, yang satunya memancar ke belakang. Nah, tentunya ini masing-masing ada pemancar dan penerimanya kayak gitu. Nah, jadi tidak berdampingan begini. Kalau berdampingan nanti mancarnya ke sana. Maksudnya itu dalam posisi satu lokasi di sini, cuman menghadapnya yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang kayak gitu. Cuma pemasangannya berdekatan, tetap berdekatan, cuma arah pancarnya aja satunya ke depan, satunya ke belakang. Tidak satunya dipasang di depan, satunya dipasang sini. Nah, kalau ini teknik yang sebelumnya kemarin, teknik korelasi suara. Nah, di mana di pemasangannya ini yang model efek Doppler ini kita perlu memperhatikan sudut arah pancarnya tadi yaitu sebesar 60 derajat. Bisa dipahami Mas Azril? Ya, bisa, Pak. Ada lagi mungkin? Mas Azril pernah ini sering ke kapal? Nggak pernah, Pak. Oh, orang tua anggota Mas Azril? Bukan, Pak. Bukan. Oh, sama. Orang tua saya anggota lah, anggota masyarakat. Oke, sepertinya tertarik dunia navigasi Mas Azril. Oh, iya, Pak. Tertarik. Lumayan. Ya, ya monggo bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin diskusi di luar kuliah enggak apa-apa. Gitu. Saya juga sama-sama belajar lah dalam artian mencari banyak referensi untuk bagaimana memahami seperti apa. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa ini apa mencoba melihat secara langsung kayak gitu. Di mana sih kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau memang di industri-industri perkapalan sudah open, sudah bisa berkenan menerima tamu dari luar kayak gitu. Kita coba nanti untuk bisa berkunjung untuk melihat secara langsung instrumennya, peralatan navigasinya, sensor-sensornya seperti apa. Baik gitu. Mas Azril, cukup atau mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih Mas Azril. Yang lainnya mungkin silakan ada yang ditanyakan? Bingung Pak, bingung membayangkan kayak gitu. Nah, ya memang eh, perlu ya sebenarnya kita ada sebuah apa ya sebuah lab navigasi kayak gitu dan situ kita bisa paham atau mengetahui peralatan seperti apa, bentuknya seperti apa kayak gitu. Ya mungkin nanti sebagai apa saya sampaikan atau saya sampaikan ke atasan mungkin kita perlu sebuah lab navigasi atau uh, lab apa namanya lab navigasi ya. Mungkin bisa untuk teman-teman elektro juga teman-teman TSP dan TP yang tentunya kan dunia-dunia perkapalan kayak gitu. Oke, baik kalau tidak ada saya lanjutkan tadi sudah bahwasanya ini menunjukkan data dari akurasi sistem Janus configuration yang errornya sangat kecil, akurasinya menjadi lebih baik kayak gitu dibandingkan dengan yang hanya satu transducer yang terpasang di bagian depan. Nah, ini ada lagi ketika tadi Janus sudah cukup bagus, ternyata ada penambahan lagi dengan tambahan satu transducer lagi yang ditempatkan dalam arah tegak lurus, maka dapat dihasilkan kecepatan dalam dua sumbu. Nah, ini yang eh, perlu kita pelajari lebih detail lagi, lebih paham lagi maksudnya gimana kayak gitu. Dengan ada tambahan sensor satu sensor lagi yang tegak lurus. Tegak lurus berarti yang seperti ini kan kayak gitu. Padahal tadi itu penjelasannya di depan tidak ada yang tegak lurus.
sehingga menghasilkan kecepatan dalam dua sumbu. Sumbu berarti X dan Y kan ya gitu. Ketepatan penunjukan kecepatan cukup penting terutama pada kapal-kapal yang besar di mana Bow and section berbeda pada saat docking manuver. Maksudnya apa? Jadi informasi kecepatan atau penunjukan kecepatan kapal pada yang informasi kecepatan kapal bagi nahkoda, bagi navigator itu sangat penting ya gitu. Terutama pada kapal-kapal yang besar di mana bow and stern ya. Ini apa ya? Kalau yang docking manuver ini adalah docking manuver itu tidak perlu kecepatan ya, dalam artian ini docking manuver itu ketika mau berlabuh. Nah, docking ketika mau berlabuh ke ini kemana, ke pelabuhan. Kalau itu biasanya malah dibantu dengan kapal-kapal kecil kayak gitu. Tapi ketika dia berlayar di lautan itu perlu sekali kecepatan, informasi kecepatan tersebut. Ya, gitu. Saya lanjutkan lagi. Tambahan, ukuran transducer dapat dibuat relatif kecil bila digunakan frekuensi yang tinggi. Hal ini penting karena banyak komponen atau peralatan yang ditempatkan dalam satu wadah terintegrasi. Gitu. Jadi mungkin ketika nanti siapa tahu kalian bisa membuat sebuah atau bekerja di sebuah perusahaan pembuat transducer atau pembuat sensor, tentunya perlu diperhatikan dari ukuran sensor nanti yang akan dibuat kayak gitu. Jangan terlalu besar, dibuat yang kecil saja karena itu akan perlu kalau terlalu besar nanti ketika dimasukkan di wadah yang mana wadahnya itu kan terintegrasi dengan komponen-komponen lain akan makan tempat kayak gitu. Makanya perlu diperhatikan. Namun redaman naik secara eksponensial terhadap frekuensi sehingga perlu dilakukan pemilihan antara ukuran transducer dan daya pancar. Jadi pemilihan besar kecilnya transducer dan daya pancarnya juga perlu diperhatikan. Umumnya untuk frekuensi dipilih, maksudnya frekuensi dari pergeseran tadi ya Doppler tadi dengan menggunakan teknik efek Doppler dipilih pada frekuensi 100 kHz sampai dengan 1 MHz. Ini pilihan frekuensi pancarnya, frekuensi pancaran dari sinyal akustiknya itu. Kecepatan gelombang akustik dalam air laut memegang peranan penting terhadap ketelitian dari nilai kecepatan yang diukur. Kecepatan propagasi gelombang ditentukan juga oleh salinitas dan temperatur suhu. Yang pertama adalah kecepatan gelombang. Nah, berarti dengan frekuensinya ini itu istilahnya berpengaruh kepada ketelitian nilai kecepatan yang diukur. Kemudian selain itu juga pengaruh oleh air laut. Nah, gitu. Air laut yaitu salinitas. Nah, salinitas itu tingkat apa ya, salinitas itu tingkat keasinan atau apa ya, salinitas lah kayak gitu, salinitas dan temperatur suhu dan suhu dari air laut itu sendiri kayak gitu. Nah, bisa jadi misalnya kita kapalnya berlayar di area tropis ini, di area tropis di daerah perairan Indonesia sini ya. Nah, misalnya akurasinya adalah tadi 0,2%, errornya akurasinya berarti kan 9,8% kayak gitu ya. Nah, ketika kapal itu nanti berlayar terus, mungkin berlayar terus sampai ke daerah Timur Tengah sana atau Afrika yang cenderung di sana itu ini apa, panas, salinitasnya juga tinggi dan
suhu temperatur air lautnya tinggi, lah bisa jadi itu akan berpengaruh ya gitu. Di mana ketika tadi di sini itu di sini kita akurasinya bisa 98 ya, 99,8%, atau errornya hanya 0,2%. Ketika di sana bisa berubah, errornya mungkin bisa naik, gitu. Bisa menjadi mungkin 1% atau berapa persen kayak gitu. Karena ada pengaruh tadi salinitas dan temperatur suhu air laut. Kan ada itu di Laut Merah itu kan ada orang bisa nggak tenggelam kan, bisa mengambang kayak gitu. Karena apa? Tingginya salinitas pada air laut di sana kayak gitu. Sehingga orang bisa bisa apa ya, mengapung, nah, bisa mengapung. Dan mungkin suhu temperatur air di laut sana juga berbeda dengan yang ada di tropis di kita ini. Nah, sehingga tentunya nanti akan mempengaruhi itu tadi akurasi atau tingkat error pembacaan kecepatan laju kapal. Begitu ya. Pertama, di slide ini kita bisa tahu bahwasanya frekuensi pancar pada sekitar ini yaitu 100 kHz sampai 1 MHz. Kemudian peranan penting dalam pembacaan atau pengukuran kecepatan itu adalah kecepatan gelombang akustik. Nah, kecepatan gelombangnya atau frekuensinya yang kita gunakan. Kedua, pengaruhnya adalah salinitas dan temperatur suhu dari air laut tersebut. Itu juga mempengaruhi dari hasil pengukuran kecepatan kapal yang dilakukan. Itu ada slide berikutnya sepertinya. Nah, oke, dari permasalahan tadi, dari permasalahan adanya pengaruh salinitas dan suhu air laut dapat ditekan, maksudnya bukan dihilangkan tapi ditekan atau dikurangi dengan cara atau secara virtual dengan menempatkan sensor-sensor salinitas dan temperatur dalam susunan transducer tersebut. Jadi karena adanya pengaruh salinitas dan sensor suhu, sensor temperatur pada air laut, berarti kita perlu menambahkan sensor itu, sensor salinitas dan sensor suhu. Untuk apa, Pak? Gitulah, untuk mengetahui salinitasnya berapa, suhunya berapa. Nah, tentunya itu nanti akan bisa ditambahkan di perhitungan untuk mengkoreksi dari hasil pengukuran. Sehingga tentunya harus ada data, jika salinitasnya sekian, suhunya sekian, hasil pembacaannya kecepatan sekian. Nah, itu mungkin ada formula baru atau persamaan baru untuk bagaimana pengaruh dari pembacaan salinitas dan temperatur suhu itu akan bisa mengkonversi lebih akurat dari hasil pengukuran kecepatan kapal. Nah, oleh karena itu ditambahkan juga sensor salinitas dan temperatur suhu pada transducer gitu. Nah, di mana transducernya itu disusun secara array. Secara array itu gimana? Secara array itu secara deret. Jadi banyak kan ini berjejer-berjejer kayak gitu. Nah, dari situ nanti akan bisa lebih membuat pengukuran kecepatan kapal semakin teliti atau semakin akurasi. Baik, mungkin begitu. Sebelum saya sampaikan tugasnya ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan berkenaan dengan materi tadi, bagaimana sistem atau teori efek Doppler untuk penentuan pengukuran kecepatan kapal. Silakan. Ada yang ditanyakan atau mau disampaikan? Atau sudah cukup paham? Atau cukup bingung? Suara saya masih bisa didengar?
Oke, baik, masih bisa dengar ya. Oke. Kalau begitu untuk lebih memahami memahami apa, bagaimana sih sistem-sistem pengukuran kecepatan kapal itu, nanti saya beri tugas, cari artikel publikasi, di jurnal atau publikasi di jurnal bisa, di seminar bisa, atau di proceeding, berkenaan dengan sistem atau alat pengukuran kecepatan laju kapal. Dari situ setelah nanti dapat, saya harapkan setiap mahasiswa berbeda-beda. Setiap mahasiswa artikel yang diulas itu berbeda kayak gitu. Sehingga nanti biar tidak sama, biar pemahaman atau biar ini wawasan berkenaan dengan pengukuran kecepatan laju kapal semakin banyak. Gitu. Nah, jadi setelah dapat artikel, kemudian baca dan pahami isi penyampaian dari paper jurnal tersebut dan buatlah rangkuman beserta penjelasan meliputi 1. Diagram sistemnya seperti apa. Biasanya pasti ada di paper itu diagram sistemnya seperti apa. Kemudian sistem kerja dari diagram sistem itu seperti apa. Nah, kemudian biasanya di paper juga sudah menunjukkan hasil percobaannya seperti apa. Sampaikan aja bahwasanya hasil dari paper ini menyampaikan pembacaan sudah mampu dari sekian kecepatan sekian sampai sekian dengan akurasi sekian persen, kayak gitu bisa. Terus kesimpulannya dari paper juga biasanya sudah menyampaikan kesimpulan seperti apa. Kayak gitu. Nah, pengerjaan disampaikan dalam bentuk file PPT, file PPT ya. Untuk yang dikirim atau untuk yang dikumpulkan itu dikonversi ke PDF. Dari PPT tersebut silakan Anda presentasi. Anda presentasikan, direkam berupa video dokumentasi. Ya, gitu. Nah, silakan nanti mungkin diupload di YouTube untuk nanti dikirim linknya, disampaikan atau diinfokan biar saya lihat atau saya nilai. Jangan lupa mencantumkan sumber artikel tersebut, penulis dan institusinya. Jangan lupa, ini wajib ya, karena ini sebagai bentuk bahwasanya ini kita merujuk atau mensitasi, bukan mengcopy atau kita tidak melakukan plagiat. Jadi tetap sampaikan sumbernya, penulisnya siapa, dan dari institusi mana, atau dari jurnal apa. Baik, mungkin bisa dipahami berkenaan dengan tugas ini yang saya sampaikan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan berkenaan tugas ini. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini berarti hanya kayak mereview jurnal gitu, Pak? Iya, betul. Mereview jurnal. Terus kemudian Anda nanti mengulas ini ya. Mengulas dari setelah dapat jurnal, Anda review, Anda baca dulu, dipahami. Kemudian nanti Anda ulas berkenaan ini ya. 4 poin ini dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya, gitu untuk dipresentasikan. Nah, presentasinya silakan di video, didokumentasikan, kemudian nanti di-upload di YouTube untuk diberikan linknya. Nah, dari file PPT tadi itu silakan nanti dikumpulkan, dikonversi dulu ke PDF. Gitu. Tentunya walaupun 4 poin ini jangan hanya 4 halaman ya. Bisa jadi penjelasan sistem kerjanya ini atau dari ini bisa lebih dari 1 slide. Begitu. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa, Nah, Pak. terus bisa di ini, silakan. Ini kan saat kelihatan ya ini share screen saya tampilan di search engine Google.
Belum, Pak. Oh, belum. Oh, sebentar, sebentar. Oke, sekarang apakah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti bisa dilihat, dicari, buka di search engine Google. Mungkin bisa dimasukkan ini keywordnya pengukuran kecepatan kapal. Nah, PDF. Nah, ini nanti cukup banyak. Nah, ini kan ya. Desain sensor untuk mengukur kecepatan. Nah, ini bisa dari PPNS. Mungkin dicari lagi lainnya, kajian kecepatan kestabilan. Nah, misalnya ini ada beberapa artikel yang ini monitoring sistem pengukuran kecepatan. Nah, silakan ini nanti bisa di download, dicari terus di review dari situ. Bisa dipahami kira-kira ya untuk pengerjaan tugas tadi. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau bisa mungkin cukup sekian atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya akhiri untuk kelas kita hari ini ya. Gitu. Tidak ada? Baik, cukup ya. Kalau nggak ada, terima kasih saya sampaikan sudah mengikuti kelas hari ini dengan baik, dengan semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita bersama, rekan-rekan mahasiswa, dan mungkin saya pribadi khususnya, dan semoga bisa bermanfaat di masa depan. Saya akhiri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih.